Dirimu, tempat kediaman Allah. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, resiko disebut sebagai gambaran Allah atau mahkota ciptaan. Tidak hanya soal penampilan fisik kita, gambaran diri kita, tetapi lebih pada bahwa di dalam diri kita harus ada tempat kediaman Allah. Ciri khas bahwa kita menjadi tempat kediaman Allah adalah orang mengalami harapan, orang mengalami kehidupan, orang mendapatkan sandaran ketika hidupnya sedang tak menentu. Oleh karena itu, predikat sebagai citra Allah, sebagai mahkota ciptaan, tidak bisa dibuktikan dengan cara lain selain menunjukkan bahwa orang harus menemukan Allah di dalam hidup dan kesaksian hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merayakan hari raya pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Sabda Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan berhubungan dengan perayaan ini berbicara tentang gereja. Gereja yang pertama-tama dimaksud adalah bukan sebuah bangunan mati, bukan sebuah bangunan fisik, tetapi gereja itu adalah kumpulan orang-orang beriman atau kumpulan orang-orang yang percaya kepada Allah. Maka perlu kita pertajam iman dan keyakinan kita bahwa Allah tidak tinggal di dalam sebuah gedung mati atau tidak tinggal dalam sebuah bangunan, tetapi Ia tinggal di dalam pribadi per pribadi atau di dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam bacaan pertama kita mendengar kisah penglihatan tentang bait suci. Yehezekiel dibawa oleh Allah dalam sebuah mimpi atau penglihatan untuk menyaksikan suatu mujizat yang terjadi di dalam bait suci, bahwa dari dalam bait suci itu mengalir air kehidupan. Kemana saja air itu mengalir, pasti ada kehidupan, dan semua yang hidup dari rembesan atau siraman air dari bait suci itu menghasilkan hal-hal yang berguna, yang tumbuhan untuk dijadikan bahan makanan dan juga terutama untuk obat-obatan. Gambaran tentang penglihatan ini adalah gambaran tentang gereja, tentang diri kita sebagai orang-orang beriman, bahwa di dalam bait suci, di dalam gereja itu hidup orang-orang yang senantiasa mengalirkan kesejukan bagi dunia, mengalirkan kesehatan bagi dunia,
mengalirkan harapan bagi dunia. Itulah tanda bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, tanda bahwa Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan Injil, Yesus membersihkan, mengusir orang-orang yang berjualan di dalam bait Allah. Kisah pembersihan ini mengingatkan kita tentang diri kita sebagai tempat tinggal Allah atau tempat berdiam Allah. Oleh karena itu, diri pribadi dan kehidupan kita sebagai tempat diam Allah jangan sampai dipenuhi dengan berbagai macam transaksi duniawi yang menghilangkan rasa kasih, persaudaraan, kedamaian, keadilan hanya karena semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi. Oleh karena itu, tindakan Yesus sebenarnya mau menunjukkan kepada kita bahwa diri kita perlu dijaga dari berbagai macam transaksi duniawi yang menghilangkan religiusitas keimanan kita kepada Allah. Hal-hal duniawi jangan sampai begitu menguasai diri kita sampai kita melupakan bahwa orang mau menemukan harapan, menemukan keadilan, menemukan tempat sandaran di dalam diri kita sebagai gereja, sebagai tempat berdiam Allah. Saudara-saudariku terkasih, perayaan pemberkatan gereja Basilik Lateran mengingatkan kita sekali lagi bahwa bangunan gereja yang sebenarnya adalah kehidupan kita, diri kita yang dipakai Tuhan untuk membangun dunia ini dalam keadilan, cinta, persaudaraan, dan juga terutama bela rasa. Semua hal ini mengarahkan kita kepada membawa kehidupan bagi dunia. Semoga Tuhan menguatkan dan mengingatkan kita bahwa diri kita ini adalah tempat tinggal Allah, tempat di mana orang menemukan kehidupan, menemukan harapan dan keselamatan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.